Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Spesial edition hari ini Gusman Bojonegoro datang ke kota Brebes, tepatnya di desa Klampok, kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan spesial edition hari ini saya ditemani saudara-saudara saya yang ada di Brebes, yang tahunya cuma lewat Facebook. Dan saat ini kita bisa berkumpul dan tetap ditemani oleh sang owner dari Tajuk GY, Mas Hendy GY. Berikut sang kameramen. Ini edisi spesial ini, driver sak kameramen nih. Jadi sebelum kita ngobrol masalah tanaman, sedikit kita mengheningkan cipta dulu, ikut berbela-sungkawa. Ayahanda dari sang kameramen Gusman Bojonegoro sudah meninggal dunia 2 hari yang lalu. Kita doakan semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Amin. Berdoa mulai. Terima kasih, kita lanjut ke pokok permasalahan tanaman di daerah Brebes. Tapi sebelum kita membahas masalah tanaman ini, biarkan beliau-beliau ini memperkenalkan diri dulu. Jangan perkenalan diri loh ya, pekerjaannya, jadi biar tahu. Maksudnya ya sing penangkar benih, sing penebas ngaku wae penebas, gak usah ditutup-tutupi. Nanti terus kita bahas masalah tanaman ini. Monggo Mas, monggo dipegang Mas, biar nggak terdengar karena ada suara musik. Nama saya Saiful dari Desa Klampok, petani bawang merah Brebes. Enggak cuma petani soalnya. Ngaku aja enggak apa-apa. Monggo. Monggo. Enggak kok. Belum. Beliau ini termasuk pemain sayur. Oh iya. Ya sedikit-sedikit pemain, kadang nebas, kadang beli, kadang ngirim juga. Ya, sedikitnya banyak guys. Sedikit. Mas siapa tadi? Mas Saiful. Mas Saiful selain petani bawang merah, beliau juga pemain di sayur, nebas dan ngirim juga. Karena orangnya rendah hati, jadi untuk angel. Beda sama Gusman. Monggo Pak Haji. Assalamualaikum, nama saya Fahrudin. Saya juga sama ya, kesehariannya petani di sawah tiap hari. Enggak, jelaskan kalau dengan itu penangkar, enggak boleh tidak. Iya, ya alhamdulillah, cuma sedikit-sedikit lah. Kalau ada pesanan ya saya berangkat kirim gitu Mas. Bukan penangkar kecil-kecilan Mas. Ya, beda sama ini Mas Tajuk GY ini luar biasa ini. Ya udah gitu aja Mas. Oke guys, itu perkenalan para beliau karena orang sini rendah-rendah hati semua. Ini tanaman berapa? Diulangi lagi. Masuknya Mas Gusman ya. Mas Gusman yang mengulangi. Ya. Oh, saya mengulangi. Ini Mas Saiful, petani bawang merah, juga penebas, pemain sayur, gampangnya seperti itu karena beliau ini juga ngirim ke beberapa kota. Pernah andil besar pokoknya di daerah Brebes. Dan kalau beliau ini Pak Haji Fahrudin, beliau itu selain bertani juga penangkar bawang merah. Penangkar benih bawang merah. Oke, kita masuk ke pokok permasalahan tanaman bawang merah Brebes, benih Brebes. Varietas Brebes itu kalau masih kecil cenderung ambiar. Sepengetahuan saya. Beda dengan karakter Tajuk. Tajuk kalau ambiar itu wis positif 99,9% moler. Tapi kalau Brebes enggak. Sudah karakter Mas ya? Iya betul. Karakternya seperti itu, jadi ambiar. Tapi nanti kalau sudah masuk umur berapa nanti bisa tegal lagi biasanya? Ya umur 25 sampai 30 hari udah mulai. Oh, 25. Waktu perubahan fase dari vegetatif ke generatif itu sudah berubah. Tanam di sini hampir sama dengan Nganjuk rapat. Dan tanaman dari Mas Saiful ini sangat bagus. Kita kulik dulu sebentar tentang pemupukan dan pengobatan
Monggo dijelaskan pakai pupuk apa saja, jangan ditutup-tutupi karena petani itu tidak suka yang ditutup-tutupi. Kita wajib berbagi biar tidak ada dusta di antara kita. Obatnya pakai apa? Pupuknya pakai apa? Dijelaskan, Mas. Untuk pertama itu saya dasar itu ya biasa TS sama NPK. NPK itu kan bisa Posca atau Holland atau Mutiara. Kebetulan ini saya pakai Posca. Posca Plus. Posca subsidi. Posca Jokowi. Tidak apa-apa teman-teman. Ya. Untuk spraynya, obatnya apa saja, Mas? Untuk spraynya biasa saya kebetulan saya pakai Pondosep. Mankosep. Ya, Mankosep. Funginya Mankosep. Fungi Mankosep sama Aritop, Amistar Top. Berarti Aritop. Difeconazole sama Azoxystrobin. Iya betul. Terus untuk racunnya saya pakai Marsal. untuk inseknya pakai Marsal. Inseknya pakai Marsal. Sama itu yang lagi tenar. Broveria. Ini jelas, Ini jelas. promosi ini. Ada. Kita harus terbuka Iya, sama betul, petani, betul. tidak ada yang ditutupi. Iya, betul. Dapat endor atau tidak, kita sama petani itu harus terbuka. Iya betul. Dapat Harusnya dapat endor, tapi enggak lah. Kita terbuka ke petani. Jadi dapat endor atau tidak, kita jelaskan sesuai fakta yang di lapangan. Untuk video Gusman Bojonegoro tidak ada yang di-skip. Tidak ada yang diedit. Nanti kita unggah apa adanya saja ya, Mas ya. Dan untuk panenan di sini biasanya dipanen umur berapa? Kalau untuk sayur umur berapa? Kalau untuk benih umur berapa? Beda enggak? Beda. Kalau untuk sayur biasanya dipanen? Kalau untuk sayur itu biasanya umur 50 lebih sedikit lah, 52, 53, maksimal 55. Ya, kalau untuk benih? Itu untuk benih. Itu untuk benih. Kalau untuk 52, sayur 5 sampai 55. Kalau untuk sayur? Kalau untuk sayur itu biasanya ya 60, 59, kadang 62. Biar tonasenya Biar tonasenya bobot. Kenapa yang benih baru 52, 55 sudah dicabut? Alasannya apa? Menurut saya nih, Ya. supaya agar itu bijinya enggak terlalu pecah gitu loh. Ya. Biar disimpan agak tahan lama. Ya. Menurut saya Ya. itu. Iya, harus menurut sampean, kita terbuka jadi kan Betul. kita belajar, kita sharing. Kalau menurut Pak Haji sama enggak alasannya? Ya sama, cuma terus buat daunnya itu biar tidak rebah, Mas. Kalau rebah kan jadi nanti kena jamur akhirnya busuk daunnya, Mas. Nggak bisa diikat itu. Oke, lanjut. Nek masalah benih monggo. Nah, ini Kok kenapa? sudah Kenapa nih. lupa sini Mas, sampean? yang tajuk gimana? Sama, yang pertama tidak pecah di umbi. Kalau untuk tajuk, yang kedua kita memperhatikan sama-sama Pak Haji Farudin dari daun, paling utama dari daun. Jadi kalau misalkan sudah roboh, otomatis nanti kalau bisa diikat, cuman dalam jangka waktu 1 bulan pasti dia akan ini gogrok. Jadi tidak tahan. Oke. Sudah, Mas. Iya. Oke, terima kasih. Itu sedikit penjelasan yang jelas. Kedatangan Gusman Bojonegoro ke Brebes itu untuk menggali ilmu, untuk belajar. Tidak ada niatan untuk menggurui. Jadi kita sharing ya, Mas Bos ya. Belajar varietas Brebes. Nah, belajar varietas Brebes. Yang jelas jangan lupa kata-kata Gusman Bojonegoro. Petani sesenior apapun jika tidak mau belajar dia akan tumbang. Betul. Petani sejunior apapun kalau mau belajar dia akan tetap bertahan. Betul? Betul. Jadi kita selalu belajar ya Mas Bos ya. Insya Allah kerjasama ini bisa berlanjut dan bisa menjadi persaudaraan untuk kedepannya. Jadi bisa saling membantu. Jadi jika Mas Saifulnya ke Nganjuk nanti bisa langsung datang ke rumah Mas Bosendi, atau Pak Haji Farudin Nganjuk bisa datang ke Mas Bosendi, ke Bojonegoro langsung bisa Gusman Bojonegoro. Pintu Gusman Bojonegoro dan Mas Hendi Tajuki terbuka 3 kali 24 jam. Tidak cuma 1 kali 24 jam. Jadi 3 kali 24 jam kita terbuka karena pada sana kemana-mana kita mencari saudara. Betul, Mas. Iya. Iya, Mas. Dan selain mencari saudara, setidaknya kalau sama-sama pengusaha seperti ini atau pebisnis seperti ini bisa simbiosis mutualisme. Iya, Mas. Ya,
betul. Kan kita tidak munafik, Mas. Iya, betul. Selain persaudaraan, kita juga membutuhkan hasil. Adanya persaudaraan bisa menambah rezeki. Overall yang jelas tanaman Mas Saiful bagus. Sedikit kritikan saya, tanamannya ada yang tidak rata. Padahal tanaman sama, varietas sama, pupuk sama, obat sama, tapi ada yang tidak sama tingginya. Dan nanti kita shoot, dan permasalahannya kalau versi Gusman Bojonegoro itu permasalahan tetap ada indikasi di situ residu yang ditinggalkan di bedengan itu sudah banyak dan tidak bisa terurai. Contoh kecil, kalau pengen solusi paling gampang, ambil tanah yang di lokasi subur, masukkan ke situ. Itu cara utama. Yang kedua, netralkan kalau memang tanah itu pH-nya drop atau rendah. Nanti bisa dicek. Terus kalau pH-nya sama-sama Mas Gusman, ya berarti ada di situ ada residu yang belum bisa terurai. Jadi untuk bedengan yang seperti itu, terus kalau pupuk kita genjot jangan. Ini versi saya ya. Kalaupun satu bedeng yang subur itu kita kasih 1 kilo, itu cukup kasih setengah kilo. Tapi selang 3-4 hari, yang setengah kilo itu kita kasihkan lagi. Tetap sama satu bedengnya 1 kilo. Cuma yang tadi agak pendek itu, agak kerdil, itu dibubukkan 2 kali. Kenapa yang kerdil itu daya serapnya kurang? Kalau sedang sakit kita kasih makan tetap tidak akan bisa termakan. Itu versi saya. Jadi versi itu bisa beda-beda loh Mas. Dan tidak tertutup kemungkinan sampai punya solusi yang lain. Kita tidak menutup kok. Kan belajar bareng sifatnya. Iya betul. Ya. Itu solusi dari Gusman Bojonegoro. Karena ini ada musik jelas copyright, makanya penjelasan sudah cukup. Berapa menit Jo? 13 menit saya rasa sudah cukup, karena tadi sudah ngobrol-ngobrol banyak di rumah beliau Bapak Haji Farudin. Lain kali saya akan datang ke Majalengka bersama Mas Saiful. Majalengka ya? Cikijing Majalengka. Insya Allah Gusman Bojonegoro akan datang ke Cikijing Majalengka. Saya akan mampir ke Mas Saiful, berangkat ke Cikijing insya Allah. Dan untuk pesan-pesan bagi petani, mulai dari Mas Bosendi, karena ini kemarau basah, petani harus jaga-jaga, atau karena benih mahal harus dihitung-hitung. Pokok pesan apa saja sesuai keinginan sampean. Pesannya bebas ini pesannya. Bebas, pesannya bebas. Pesannya jadi intine jangan pernah bosan untuk belajar, selalu belajar. Jadi ilmu yang tak miliki belum tentu Anda miliki, ilmu yang Anda miliki juga belum saya miliki. Wes aja. Monggo Pak Haji Farudin, pesan-pesan buat petani siapa saja. Terima kasih untuk Mas Gusman dan Mas Hendi. Ini kedua-duanya sangat rendah hati ini. Sangat rendah hati ini dua-duanya. Iya, jadi pesan-pesan saya ya kalau buat petani di musim tanam ini, karena bibit mahal ya semampunya saja menanam, biar bisa untuk menanam musim berikutnya gitu. Jadi semampunya saja untuk menanam di musim bawang kali ini, karena memang harga bibit mahal dan pupuk juga mahal, insek juga mahal. Jadi cukup semampunya saja. Yang penting bisa bertahan untuk musim-musim berikutnya, bisa nanam lagi. Gitu aja Mas. Monggo Mas. Nah, ini pemain sayur ini. Masalah harga juga boleh. Ya, harga bagaimana saat ini Mas? Mudah-mudahan ya stabil dan kalau harga sih ini ya agak sedikit penurunan wajar lah. Jadi turun naik gitu ya? Turun naik. Bakul ya pura-puranya turun. Petani kan protes pengen naik. Ya kita bicara itu aja ya, maksudnya kenyataannya di pasar memang kalau kemahalan ternyata konsumen juga nggak mampu itu. Iya. Ini untuk pesan-pesan saya untuk bagi para petani seluruh Indonesia, menurut saya tanam sesuai dengan kemampuan, jangan terlalu dipaksakan,
Jangan terlalu mengayah. Betul, soalnya pengalaman saya, aduh berat nanti kalau nggak panen, mendingan semampunya aja. Syukur-syukur bisa tanam 1 hektar, tanam 1/4 hektar, maksimal 1/2 hektar. Jadi bisa tanam 1 bau, jangan tanam 1 bau, tapi tanam 1/2 bau. Jadi pikirannya nggak pusing. Ya, karena imbas dari benih mahal. Tak bales no. Kebetulan rendah. Dan untuk pesan-pesannya jangan lupa kita selalu belajar, dan kita belajar sedikit-sedikit untuk masalah kandungan pupuk. N untuk apa, fosfat untuk apa, kalium untuk apa, dan lain sebagainya. Itu pesan-pesan saya saja, karena karena itu sangat berpengaruh nanti buat tanaman. Jadi kita harus mengasih pupuk kepada tanaman itu harus sesuai dengan umurnya, masa-masa vegetatif dan generatif itu harus sesuai dengan pupuknya. Betul. Terus saya ikut nambahin ya, Mas. Monggo. Iya. Sedikit tambahan ini buat viewersnya Gusman Bojonegoro, terutama seluruh petani bawang merah Indonesia. Saya dari Brebes juga sangat prihatin ya, Mas, kepada, terus terang aja ini mungkin sekedar kritikan untuk pemerintah ya. Mohon perhatiannya kalau sekiranya harga bawang sayur itu sedang murah. Di Brebes itu kan sudah ada gudang ces ya, Mas Ipul. Iya, betul. Sudah ada gudang ces, gudang berpendingin. Itu Dimaksimalkan ya, yang tujuannya memang itu kan tujuan awalnya itu kan membeli hasil panen dari petani ketika murah, disimpan dulu oleh pemerintah, dibeli oleh pemerintah, dan kemudian nanti kalau harga normal silahkan dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Jadi petani kalau harga murah bisa tertolong gitu, Mas, untuk menggantikan pestisida dan pupuk-pupuknya yang harganya mahal gitu, Mas. Iya, sekian saja gitu, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, itu pemberitahuan atau permintaan dari Mas Haji Fahrudin untuk pemerintah. Kalau penjelasan dari pesan-pesan dari Mas Saiful tadi sangat-sangat benar. Kasih pupuk itu sesuai kondisi tanaman, harus tahu kandungan pupuk. Jadi biar tepat, Mas ya. Dan itu benar-benar harus dipahami oleh petani. Wajib dipahami. Oke, itu sedikit obrolan kami. Insya Allah pasti kami akan datang lagi ke Brebes, karena saya sering ke Brebes belajar dari 2018 sampai sekarang loh. Belajar ke Brebes. Dan semoga tanaman Mas Saiful nanti bisa panen sesuai yang diinginkan Mas Saiful, dan yang terutama bisa berkah. Amin. Itu tujuannya, Mas ya. Dan terima kasih untuk Mas Saiful, Pak Haji Fahrudin. Terima kasih untuk diterimanya kita. Iya. Jadi benar-benar kita sangat tersanjung bisa diterima oleh Mas Fahrudin, Mas Haji Fahrudin. Semoga persaudaraan ini bisa berlanjut. Iya, Mas. Iya. Oke guys, itu sedikit obrolan kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro, berikut sang kameramen Mas Jo Rasel dan Mas Saiful, berikut Haji Fahrudin dan sang owner dari Tajuk GY. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah waridwanayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Mas Gusman.